Alkisah Dayang Tore merupakan cerita rakyat yang berasal dari kota Lubuk Linggau. Pada zaman kerajaan Lubuk Linggau banyak melahirkan para pendekar yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Pada masa itu, siapa yang paling tinggi ilmu kesaktiannya, dia yang akan berkuasa di kerajaan. Kemampuan ilmu bela diri yang dipunyainya, serta keterampilan yang memperbuat hal-hal yang berada di luar akal sehat manusia merupakan ukuran penting sehingga seseorang dihargai di tengah masyarakat. Karena salah satu tujuan hidup di masa itu ialah menguasai berbagai ilmu kesaktian yang dipunyainya. Meskipun untuk mendapatkan seseorang harus melalui berbagai rintangan serta mara bahaya yang mengancamnya, seseorang di kala itu tidak akan berhenti mencari ilmu kesaktian sebelum ia melakukan tindakan berbagai tempat yang jauh karena kesaktian yang dimiliki. Maka tersebutlah Linggau, putra mahkota kerajaan sekaligus tokoh penting legenda lokal Lubuk Linggau ini. Linggau adalah putra kesayangan baginda seorang raja yang terkenal arif serta bijaksana di sektor negeri. Linggau adalah tumpunan harapan istana, penerus serta pewaris kerajaan di masa depan. Di luar istana, rakyat kerajaan di lembah Bukit Sulap tersebut hiduplah damai dan sejahtera. Maka mencukupi seluruh kebutuhan hidup dengan mengolah serta memanfaatkan berbagai hasil yang telah disediakan oleh alam-alam sekitar. Rakyat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita serta senantiasa merasa dianugerahi oleh keluarga istana. Apalagi raja mereka terkenal sakti, marga punya. Kesaktian baginda raja tidak hanya dikenal di dalam lingkungan kerajaan. Baginda raja diatui oleh pendekar sakti yang hidup di masa itu, terutama oleh para penjahat dan perampok. Linggau dikenal mempunyai berbagai ilmu ketangkasan dan kesaktian. Dari kecil, dia telah mewarisi kesaktian sang raja serta menimba ilmu di berbagai guru yang mampu menguasai keahlian. Linggau terus bertumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian mulia. Wajah rupanya menjadikan Linggau sangat disayangi oleh seluruh anggota kerajaan, serta senantiasa menjadi buah bibir masyarakat. Banyak para gadis di kerajaan yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Sayang 1000 kali sayang, Linggau belum bermaksud menjatuhkan pilihannya pada seorang gadis. Sebagai pewaris tahta, Linggau menyadari tugas serta tanggung jawabnya kelak. Karena itu, ia terpenting bukanlah segera menikah serta menjalani kehidupan berubah tangga. Tugas sekarang mengumpulkan banyak bekal pengetahuan sebagai calon pewaris tahta kerajaan. Berilmu tinggi baik ilmu kesaktian maupun ilmu tentang pemerintahan. Pilihan hidup tidak segera mempersunting seorang gadis, menjadikan Linggau dijuluki bujang tua. Namun demikian, julukan tersebut tidaklah menjadi Linggau surut dari keputusan yang diambil. Dia tetap dengan sikapnya menimba banyak pengalaman serta memilih untuk tidak segera menikah. Apalagi ia memiliki adik perempuan yang cantik jelita, tubuh yang tinggi semampai, wajahnya halus bercahaya, rambutnya panjang ikal mayang, jarinya lentik, matanya berliku seperti bintang,
Gadis itu bernama Dayang Tore. Karena kecantikannya, banyak orang terkagum-kagum. Dayang Tore terkenal sampai ke tempat yang jauh. Banyak orang yang mengatakan Dayang Tore seperti titisan bidadari dari kayangan atau peri yang turun dari langit. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dayang Tore juga pandai menari, sehingga Dayang Tore kerap diminta untuk menari di hadapan para pembesar yang datang berkunjung ke Ulak Lebar. Ternyata kecantikan Dayang Tore menyebar seluruh outer negeri. Linggau sangat menyayangi Dayang Tore. Dia sadar bahwa Dayang Tore adalah incaran setiap pemuda di kerajaan, bahkan oleh mereka yang berasal dari kerajaan tetangga. Oleh karena itu, tanggung jawabnya adalah meliputi Dayang Tore. Linggau tidak mencemaskan setiap pemuda yang ada di kerajaan. Sebaliknya, gelap kurang baik justru muncul dari para raja dan penggarsan sakti yang berasal dari kerajaan tetangga. Mereka mengincar Dayang Tore dan tentunya akan menempuh segala cara untuk dapat mempersuntingnya. Kecantikan Dayang Tore terdengar oleh seorang pendekar sakti yang bernama Si Pahit Lidah. Sesuai dengan namanya, Si Pahit Lidah memiliki sumpah yang sakti. Perkataan Si Pahit Lidah adalah kenyataan, pahit bagi setiap pendengarnya. Siapa yang tidak suka dengan akan perasaan akibat dari sumpah dari Si Pahit Lidah, Linggau makin mengkhawatirkan keselamatan adiknya, Dayang Tore, yang ternyata tidak menyayangi Si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah berkeinginan mempersunting dan seluruh anggota keluarga kerajaan tidak merestui. Untuk menghindari Si Pahit Lidah, Linggau pun menyembunyikan Dayang Tore di dasar sungai. Linggau sengaja membuat sebuah lubuk yang dalam dengan mencapkan tering giginya ke dasar sungai. Disitulah Dayang Tore bersembunyi. Dayang Tore selamat dari incaran Si Pahit Lidah. Lubuk hanya itu, tidak seorang pun mengetahui keberadaan lubuk bersembunyian Dayang Tore. Masyarakat Lubuk Linggau percaya bahwa dari banyaknya lubuk yang terdapat di sungai Lubuk Linggau, lubuk yang konon menjadi tempat sembunyinya Dayang Tore pada zaman dahulu adalah keramat, serta memiliki keanehan. Lubuk itu kecil namun sangat dalam. Sampai sekarang lubuk itu dianggap sakti, serta kemudian ditakuti masyarakat. Percaya bahwa dalam setiap tahun lubuk tersebut akan memakan korban. Mereka adalah para gadis berwajah cantik yang akan menemui Dayang Tore dalam persembunyiannya. Karena yang membuat lubuk tersebut adalah Linggau, maka lubuk tersebut dinamakan Lubuk Linggau. Lubuk itu berada tempat di bawah jembatan yang terletak di Dusun Linggau, Kelurahan Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Satu, lubuk tersebut kecil dan dalam serta air di atasnya sangat tenang. Tidak pernah ada batu yang menutupi lubuk tersebut. Pada zaman dahulu, daerah di sekitar lubuk tersebut dikenal dengan nama Dusun Linggau karena menjadi nama sebuah kota, Kota Lubuk Linggau. Inilah sekilas kisah Linggau dan Dayang Tore yang menjadi tikal bakal Kota Lubuk Linggau.